haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami semua. Supaya setiap hari kami boleh belajar menghitung hari-hari dan menuntun setiap langkah kaki kami supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya segala pikiran kami, kekuatan kami, dengan cara berpikir kami yang selalu mengandalkan kekuatan dan cara berpikir kami sendiri supaya dijauhkan. Supaya kami boleh belajar untuk bergantung kepada Tuhan dan semua pikiran kami diisi oleh firman, bukan oleh pikiran kami yang dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Baik itu kekecewaan, sakit hati, kebencian, dendam, kepahitan, apapun juga amarah Tuhan, supaya hati kami tetap bersyukur. Karena di dalam kejadian dimanapun kami juga selalu mengalami proses demi proses. Supaya kami mempertajam rohani kami, iman kami. Juga mempertebal karakter kami, yaitu karakter Kristus. Supaya apa yang sudah kami pelajari selama 20 tahun di gereja ini, Tuhan, supaya setiap teman-teman bukan menjadikan satu cuma cerita, tetapi menjadi satu standar rohani bagi kehidupan kami. Supaya ketika kami sadar kalau kami kehilangan kontrol dari diri kami, Tuhan, kami sadar bahwa kami sudah menjauhkan diri dari Tuhan. Oleh karena itu kami tetap sadar bahwa kami, Tuhan, mempunyai Tuhan yang menguasai hidup kami, perasaan pikiran kami, yang disucikan hati pikiran kami semuanya, supaya semuanya suci murni di hadapan Tuhan. Supaya segala perilaku pikiran-pikiran yang tidak baik, rencana-rencana pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, Tuhan singkirkan dari pikiran kami. Orang-orang yang ingin menipu kami, maupun Tuhan yang memuji kami untuk menjatuhkan, atau menghalangi kami mengadu domba, Tuhan jauhkan semuanya. Supaya kami hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Kami sadar bahwa di dunia ini Tuhan masih begitu banyak iblis-iblis di udara yang mengadu domba dan menghancurkan, merusak, ataupun ingin membinasakan setiap iman kami. Oleh sebab itu kami ingin tetap teguh berdiri dengan firman Tuhan. Kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan masalah persoalan, dalam pekerjaan, karir, studi, keuangan, kesehatan, keluarga, dan iman rohani. Tuhan kau memberkati supaya setiap kami tumbuh kembali dengan iman yang murni, iman yang suci, yang sehat, hati yang tulus. Tuhan, dengan segala kejujuran kami melayani dengan roh Tuhan yang berapi-api. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tetap berdiri, kita baca. Ikutin saya Mega Project. Mega Project karakter Kristus hari Kamis. Mega Project karakter Kristus hari Kamis. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Silakan duduk saudara. Karakter ini penting sekali karena ini buah yang membawa kita itu serupa dengan Tuhan. Bukan gemuk besarnya, hafal ayatnya, kedudukannya kita. Tapi yang menentukan kita serupa dengan Tuhan itu adalah karakter kita. Walaupun karakter kita tidak sempurna, namun 28 karakter ini minimal lah bertumbuh, terus kita tuh melawan semuanya yang bukan dari Tuhan. Jadi kita mesti bongkar bangunan-bangunan lama kita yang sudah keropos, kita bangun dengan bangunan-bangunan yang baru. Kalau sudah kena karatan, saudara, karakter kita mungkin sering diganggu orang, dibully orang, sakit hati, kita sekarang harus mulai dibangun baru kembali. Orang yang khawatir, yang takut, yang cemas, belajar untuk belajar kuat dan belajar mengandalkan Tuhan. Biasanya orang suka noleh kiri kanan seperti saudara yang dikatakan istri Lot itu lihat harta di belakang, memikirkan dan mengutamakan, mulai ditinggalkan, lihat tuntunan Tuhan ke depan. Pasti jauh lebih baik. Oleh karena itu kalau kita bicara tentang sabar, ramah, jujur, berhikmat ini penting sekali. Karena orang sabar itu pasti akan jadi pemenang. Emosi tidak bisa. Orang ramah ini kerap kali sudah dipakai beberapa gereja. Beberapa gereja sudah banyak, saya sempat mendengar dari beberapa teman-teman bahwa beberapa gereja mengeterapkan pelayanan itu harus ramah, sangat ramah.
Padahal kita dari dulu ramah juga. Cuma kadang-kadang kita ramahnya itu kebalik, jadi marah. Nah ini kadang-kadang salah, kebanyakan ngomong. Ramah, marah, sama ya saudara. Jadi kita mesti rubah dan kita harus punya berhikmat. Oke, kita lihat dulu tema kita dipelihara kekuatan Tuhan. Dipelihara oleh kekuatan Tuhan. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus ini ada sesuatu yang kita harus pelajarin. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Harus memuji terus itu ya. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Melahirkan kembali, membangun kembali, merombak atau membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Ya. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita akan putus asa, kadang ikutin orang lain, kadang khawatir, kadang orang dagang itu ini, kadang orang mau dagang itu deket-deket mau ikut-ikutan, saudara. Seakan-akan kita nggak punya pengharapan. Sehingga kita mulai nguping kiri kanan, cari tahu kiri kanan, lebih baik cari tahu kepada Tuhan saja. Bukankah kita sudah beribadah sekian puluh tahun, kita percaya, kita khotbah, doain orang, melayani, ataupun saudara macam-macam lah. Kenapa kita tidak komitmen dengan apa yang kita yakini gitu loh. Kita harus belajar meyakini dengan apa yang kita yakini. Gitu. Dan kita harus belajar berjalan dengan apa yang kita yakini. Gitu loh. Jangan sampai putar-putar ngomongnya begini, gini setuju, begitu ada orang yang goncang lagi mikir ini. Nanti orang dagang ini diambil segini lagi. Saudara kita tidak bisa seperti itu. Hidup di tangan Tuhan, tanya Tuhan. Kalau enggak itu hancur. Dikatakan kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah orang membangunnya. Jikalau Tuhan tidak menjaga kita, sia-sialah semua orang yang berjaga-jaga pada kita. Mau jaga keuangan, kesehatan, semua harus diserahkan ke Tuhan. Dan kita harus menjaga. Rumah ini adalah bait Allah. Bait Allah, saudara. Itu penting sekali. Makanya dikatakan, yaitu jelas disebutkan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan itu berarti sesuatu yang belum kita dapat, yang kita harapkan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Pengharapannya Abraham berapa lama? Berapa lama? 25 tahun. Yusuf berapa lama? Semua itu punya pengharapan. Dan pengharapan itu tidak bisa semena-mena langsung jadi. Namanya pengharapan itu kalau besok jadi itu bukan pengharapan gitu. Jadi pengharapan itu sesuatu yang kita harapkan memang butuh pergumulan, butuh waktu. Oh kalau gitu saya tunggu Pak, 30 tahun. Tapi kalau kita nggak berbenah diri, loh kan boleh toh Pak. Coba itu no. Walaupun dia berpengharapan, dia tetap mengambil bagiannya. Membangun bahtera. Yaitu kehidupannya. Balok 1 karakter Kristus. Balok 2 rendah hati. Balok 3 merendahkan diri. Balok 4 pengabdian. Balok kelima kekudusan. Belas kasihan. Murah hati. Sabar saudara. Setia. Taat. Itu terus dibangun baloknya. Setelah balok dibangun kan nanti kita akan menjadi satu bahtera dalam kehidupan kita. Disitulah rumah Allah. Dan orang Kristen harus belajar sungguh-sungguh hari ini. Karena sekarang ini pelajaran bagus tapi aneh-aneh sekarang. Pendeta yang bagus-bagus jadi ngomongnya bisa dipercaya orang tapi menjurus yang gak perlu. Contohnya kita lihat ini, kita doa supaya bait Allah ketika dibangun urusannya apa? Yesus berkata rombak bait Allah ini, aku akan membangunnya 3 hari. Dan kemudian apa yang terjadi? Ketika dia bangkit, oh ternyata bait Allah dari dirinya sendiri. Matius 11 juga mengatakan, ada yang lebih penting dari bait Allah di sini, Yesus. Bahkan kalau kita lihat Wahyu 22 dikatakan bait Allah sudah tidak ada. Nanti Allah dan Yesus itu bait Allahnya sendiri. Yesus berkata bait Allah ini akan runtuh. Terus kita, oh bait Allah ketiga. Bait Allah ketiga itu adalah Yesus Kristus. Katakan amin dulu. Saudara harus membangun hubungan dengan Kristus melalui karakter Kristus itu. Fondasinya. Bukan lantainya, karakter apa tadi yang saya katakan, jujur, ramah gitu. Apalagi itu belas kasih, bersyukur, itu dibangun terus.
Itu namanya membangun bait Allah kita ini. Bukan cuma hafal ayat. Jadi kalau kita hafal ayat itu kan jadi namanya ahli Farisi, orang ahli Taurat. Kedudukannya ada, firmannya ada, tapi ngomongnya kayak anak-anak. Gitu loh. Yang diomong berkat, ini hidup itu bangun Allah itu bait Allah ketiga. Pendeta kita, ngapain Ustaz kamu bait Allah ketiga? Loh iya Pak, itu nanti bait Allah ketiga, nanti ada antikris, waktunya kita bertobat. Soalnya kalau bait Allah dibangun kita bertobat. Loh kamu mati sebelum bait Allah. Betul nggak saudara? Nah kalau bait Allah belum tidak jadi dibangun, yang jelas bait Allah ketiga itu Yesus. Amin. Tuh, tapi ada Pak, itu orang Israel yang gak percaya Tuhan, itu urusannya dia. Gitu loh. Apakah jadi gak jadi? Kita tidak bisa menubuatkan apa yang Tuhan nubuatkan rubuh, terus kita nubuatkan bangun. Gitu loh. Jadi jangan seperti kanak-kanak, saudara. Kita harus menjadi betul-betul bait Allah ini, bangun karakter Kristus. Disitulah ada pengharapan yang kuat. Kena badai tetap tahan. Kena masalah tetap kuat. Walaupun namanya saudara, ya badai itu kan kita goyang-goyang dikit tapi tetap harus jalan. Gitu loh, nggak bisa mundur. Bisa kecewa. Apalagi saudara pelayanan ke gereja. Musim-musiman. Ikutin lagu. Lagunya apa itu? Musimnya itu. Musimnya apa saya nggak tahu. Jadi betul semua ada musimnya. Ada Pak, musim lagi sedih di gereja ngekurangi dikit. Musim lagi senang di gereja ngotot, Musim lagi senang kasih duit banyak. Musim sedikit, mendingan tidak kasih biar bangkrut gak apa-apa. Ini musim apa gitu loh saudara. Kita ini terus lihatlah tuayan sudah mengoneng. Amin. Setiap hari itu mengoneng. Dan kita itu termasuk yang mengoneng itu. Kita menuai dan kita dituai juga. Nah kita harus fokus membangun. Gereja ini sudah 20 tahun, sudah belajar. Saudara kadang-kadang saya lihat masih ada perbaikan bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan pengajaran yang 20 tahun dengan khotbah begini, hasilnya itu seimbang enggak. Harus dilihat dulu. Seimbang enggak gitu loh. Kita harus tahu diri kita sendiri. Oh seimbang Pak. Terus saya nggak sabar dengan orang itu Pak. Berarti belum seimbang. Gitu loh. Pak saya ini susah terus Pak. Waduh kadang-kadang saya malas ke gereja. Menggerutu terus saudara. Mana bisa bersyukur. Mau hidup itu gak selalu di atas. Tapi kalau saudara menikmati itu enak. Saya tuh ngomong sama teman-teman. Kerjaan saya gak enak Pak. Saya ada teman lain itu saudara. Itu di Batam. Saya bilang apa? Kalau kamu menikmati jadi enak. Kalau kamu gak nikmati pasti gak enak. Kalau kamu di hotel gak menikmati, gak kerasan gak enak. Kalau kamu nikmati enak. Gitu loh. Lampunya gelap. Nah kalau kamu tidur gelap apa? Terang. Gelap ya waktunya tidur lah. Betul saudara. Gitu. Nah, orang kadang-kadang aneh. Jangan ngikutin perasaan-perasaanmu terus. Yang maunya bergolak menurutin situasimu sendiri. Emosimu itu gak boleh. Emosi dikontrol. Kalau emosi dikontrol itu pengharapan itu muncul. Dia menguasai hidupmu. Gereja ini berapa kali orang ngomong, Pak berat. 40, 60 gereja. Loh, bukan pendetanya saja, bukan pekerjanya, bukan uangnya, bukan izinnya, bukan gedungnya. Kalau mau dengar setiap hari rombot ini sudah hilang saudara. Gitu. Tapi kita ini kuat bukan karena kita mampu. Karena ada pengharapan yang kuat di dalam diri kita. Dan pengharapan itu yang menonton kita sampai hari ini. Dan mendekati sampai dengan janji Allah terwujud. Dan Allah tetap memelihara kita melalui pengharapan itu. Tapi kalau kita nggak ada pengharapan, kita nggak mampu. Amin. Nggak mampu. Mau kerja males. Mau ini malas, rasanya sudah putus asa. Pengharapan itu menimbulkan semangat gairah. Termasuk di gereja. Aku yakin. Pak, gereja kan saya nggak terlalu tertarik. Gereja ini bakal rame, saya nggak bosen Pak. Ya nggak apa-apa. Tapi kamu punya pengharapan pribadi. Tuhan akan pakai kamu, pekerjaanmu, keluargamu. Yakin Pak. Pasti semangat juga di gereja. Amin. Oh enggak Pak, kalau di keluarga semangat. Tapi kalau di gereja ngapain? Misalnya enggak pengharapan di gereja. Itu orang, ya itu kalau ngomong ya enggak bisa ngomong saya. Kalau ngomong salah itu. Jangan. Hidup itu satu.
pengharapan. Amin. Loh, bukan iman Pak. Iman, kalau punya iman yang kuat muncul apa dia? Pengharapan. Kalau pengharapan muncul, belum dapat duit, muncul apa? Kasih, melayani, berkorban. Karena yakin. Gitu loh. Jadi itulah yang kita harus tahu saudara. Kenapa saya kata Tuhan pelihara kita dengan seperti itu. Kita lihat tuh Roma 6 ayat 5. Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan yang sama dengan kematiannya, mati dan dosa, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan tubuh, satu kekuatan kemenangan. Bangkitlah imanmu. Bangkit itu bukan karena emosi, bukan karena janji diberkati, bukan karena ya omongan orang. Bangkit itu karena kemurnian. Percaya dengan janji Tuhan. Senang baca firman Allah. Gitu. Nah kalau saudara gak suka baca firman, ya repot. Saya ini sampai setengah mati. Nyari firman yang voice susah. Saya kadang-kadang saya berpikir begini aja deh. Kalau tidur, ini pikiran saya, cuma suara saya ini masih belum bagus gitu. Saya tunggu kalau suara saya lebih daripada itu. Cuma saya tidak paksa. Kalau suara saya mama ya, pada mulanya adalah firman dan firman, saya akan baca itu. Sampai 5 pasal saya simpan. 5 pasal. Jadi kalau malam saya dengar aja. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Enak. Oh iya. Oh kemarin saya dengarkan ulangan. Saya dengarkan keluaran. Oh saya dengarkan Sipora. Oh bagus sekali. Gitu loh. Oh iya. Itu terus diisi. Gitu loh. Daripada diisi kekhawatiran, ketakutan. Jadi bangkit karena Kristus itu bangkit, kita juga bangkit. Kita sudah mati dalam dosa bersama-sama. Dia mati dosa kita, kita juga sudah dikuburkan. Dia bangkit, kita harus bangkit kembali. Amin. Bangkit. Nanti kalau jalan kan bangkit Pak. Bangkit bukan itunya saudara. Itu kalau saya kasih makanan saudara banyak di sini, itu otomatis ya begini jalannya. Bukan bangkit itu iman, semangatnya, pengharapannya. Amin. Jangan saudara terus sedih lah hidup itu. Ada Tuhan, buat apa Tuhan bangkit ya saudara sedih itu? Sudah salah lah itu, pakar sudah karuan diomong. Itu mau ulang-ulang diomong ya, mengalami kesulitan ya saya. Kebangkitan iman beri pengharapan, yang pertama. Yang kedua, dipelihara kekuatan Allah. 1 Petrus pasal 1 ayat 4 dan 5. Dipelihara oleh kekuatan Allah. Dipelihara oleh kekuatan Allah. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Berbiasa toh? Jadi tidak cemar, tidak apa, tidak layu, disimpan di surga. 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Amin. Sudah dipelihara kekuatan Allah. Luar biasa saudara. Kalau anak saya kecil jalan-jalan dulu ya. Pak enggak kuat Pak. Enggak kuat ya Bapak enggak kuat sama ngah udah saudara. Begitu dia enggak kuat kita gendong. Taruh di atas. Kerasan ini sakit tetap jalan aja saudara. Itu manusia yang terbatas masih seperti itu. Apalagi Tuhan itu tidak terbatas. Tidak pernah capek. Tidak pernah lelah. Gitu loh. Dipelihara kekuatan. Ya kekuatan saya. Nah pada saat kau lemah itu kekuatan Allah itu sempurna. Jadi waktu lemah jangan mundur. Waktu lemah semakin semangat. Amin. Saya lemah masalah urusan gini keluarga. Duit kurang ini. Aduh maju terus. Gitu loh saudara. Saudara kaget apalagi saya. Loh, tapi kok gitu Pak? Bikin kaget rohmu itu. Gitu loh. Saya percuma orang isi. Yang ini super, betul gak saudara? Kenapa? Kamu ngomong-ngomong gak masih maju. Gitu loh. Kalau saya ada masalah banyak. Gini, kacau semua. Saya lebih kacau. Maju!
Itu saudara, katanya orang-orang berat, memang berat ini. Musuh masuk persoalan berat. Jadi, gitu saudara, masih roba. Jadi akhirnya roh saya kaget terus loh. Itu saudara. Karena rohnya kaget bangun. Gitu loh. Terus jiwanya enggak menguasain, rohnya berkuasa. Kalau saudara enggak, mati aku lemes, aku soroh. Dulu ini pendeta podo ae, rambutnya gak potong-potong susah aku nih. Gereja pancet ae lampu mati. Lama-lama ya enggak cocok saudara. Gimana hidupmu itu? Kok menggerutu terus itu kenapa? Berkumpullah sama Tuhan, sama firman. Supaya ada kekuatan, ada gairah. Dan terus ayatnya tadi terus. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus diberduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 7. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Makanya diizinkan terjadi. Jadi kalau ada masalah, aku berat kok berat ya. Tuhan sedang menguji imanku murni enggak. Harus murni, mengucap syukur, tetap pelayanan. Gitu. Saya kok gini, tetap semangat, tetap komitmen, konsisten. Gitu, dilawan lah saudara. Kalau nggak dilawan nggak bisa. Tubuh itu harus dilawan. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jelas itu. Jadi Tuhan itu, Roh Kudus itu menuntun kita, memimpin kita. Dikasih dipelihara, kekuatan Allah. Betul kan? Terus apa lagi saudara? Diberi pengharapan. Siapa yang memberi? Tuhan Roh Kudus. Memimpin hidupmu. Tapi saudara ini saya tambah lagi satu ini. Saya ini betul-betul pergumulan berat. Dengan gereja, bukan gereja saya, dengan semua orang Kristen di dunia. Mereka sudah menjadikan patung itu Tuhannya. Karena di dalam Wahyu 13, maka binatang memberikan nyawa kepada patung. Sehingga patung itu berbicara. Gitu loh. Sudah mulai robot, nggak apa-apa saudara tanya makanan mana enak. Saudara mau tanya zaman dulu bagaimana sejarah, kimia, bahasa Inggris boleh. Tapi kalau tanya masa depan itu nggak boleh. Tuhan kalau saya kemarin baca itu dalam kitab Ulangan. Mencari peramal itu salah. Gitu loh. Termasuk pendeta penubuat, iya kalau dari Tuhan. Kalau enggak, dia ngeramal lagi nanti. Karena Tuhan nggak bicara, dia disuruh ngomong yang ramal. Gitu loh. Biar Tuhan bicara menurut cara dia sendiri. Jangan memaksa pendeta harus bicara. Nah itu saya lihat seperti itu. Nah sekarang sudah seperti itu. Khotbah. Di media. Shalom saudara. Saya mau bicara tentang media itu. Dari mana? Dia materinya dari AI. Boleh toh Pak? Saya mau tanya. Roh Kudus yang memberikan ilham. Kita tidak cari Roh Kudus, kita cari AI. Berarti kita nggak apa-apa toh Pak? Enggak, coba dulu mikir. Berarti engkau tidak menghargai Roh Kudus, minggir. Betapa beratnya engkau tidak menghargai Roh Kudus yang memimpin kamu, membisiki kamu, menuntun kita, memberikan rema, merenungkan firman, apa kebutuhan jemaat, kebutuhan kamu. Kita tanya kepada patung. Kita sudah menjadi berhala baru. Ini tanpa sadar pendeta-pendeta, anak-anak muda sudah begitu semua. Terus kita ngomong di gereja lompat-lompat, puji Tuhan nyembahnya di patung. Saya tanya sama beberapa orang. Coba jawab pertanyaan saya. Gimana? Tahu? Tahu Pak? Oke. Ini dari AI itu. Kok tahu Pak? Karena jawabannya bukan seperti itu. Enak aja semua gak mau mikir. Benar saudara. Belajar tanya Tuhan. Libatkan Tuhan. Gitu. Hati-hati. Kalau soal-soal
Hukum soal obat-obatan silakan. Soal nasib, soal khotbah, soal jodoh, soal apa, tanya Tuhan. Saudara, tanya Tuhan. Mau saudara mungkin mau umur berapa sekarang? 35. Jodoh saya di mana? Tanya AI. AI tanya, bintangmu apa? Bintang 7. Kesukaanmu apa? Makan es krim ini. Terus, saya ini dingin terus senengannya. Jadi jodoh saya siapa? Oh, Mas Geni. Api maksudnya saudara. Gitu. Tapi saya ini, sering panas dalam. Panas dingin. Jadi jodoh saya siapa? Adem Sari. Jadi kadang-kadang kita ini ngawur saudara. Jodoh tanya di sana. Jodoh di tangan Tuhan. Khotbah itu remanya Tuhan. Masa depan di tangan Tuhan. Makanya dipelihara kekuatan Allah itu saudara dipelihara. Amin. Libatkan Tuhan. Tapi Tuhan gak bisa lihat. Tapi dia nyata dalam kehidupanmu. Gitu. Jangan membuat saudara Tuhan itu jadi patung dijadikan Tuhan. Ini saudara saya ngomong di sini mungkin gak ada. Ya, mungkin sedikit juga saya gak tahu. Tapi di tempat-tempat lain saya curiga itu anak-anak muda semua yang khotbah itu buka-bukanya dari AI semua, ngomongnya dari AI semua. Kalau dia ngomong, dia khotbah materinya bagus, dia remanya ada, terus dia pakai AI yang ngomong ke bahasa Inggris silakan. Maksud saya kamu makanan itu dari mana? Makanan rohani itu. Itu harus dari roh Tuhan. Amin. Masa depanmu tuh Tuhan yang tahu. Gitu. Jodoh itu Tuhan yang tahu. Gitu loh. Coba, nanti saudara tanya aja AI itu, apa yang perlu. Oke, ya itu beberapa hal. Dan yang ketiga, iman yang murni perlu proses. Iman yang perlu proses. Ayat ke-8. Ini penting loh. Saya katakan AI ini penting loh. Jangan saudara sampai hilang loh. Kalau sudah biasa ke situ, anak saya pernah ngomong gini, Pak, tak tanya AI, Pak. Apa enggak pernah tanya, enggak pernah urusan. Tanya apa kamu? Tak tanyai tentang Alkitab. Tak pancing-pancing. Oh ya? Saya tanya gini, kalau di Daniel dapat penglihatan dalam kitab Daniel ada patung dan muncul kerajaan Babel, kerajaan Media Persia. Terus muncul kerajaan Makedonia. Anak saya tanya, kalau seandainya Makedonia gak muncul, apa yang terjadi? AI-nya jawabnya, gak ada negara Roma. Ya gampang, betul gak saudara? Jawabannya kalau saya gak kawin, ya gak punya anak. Jawabannya kan gitu. Anak saya pasti bisa ngomong, seharusnya kalau orang Kristen ngomong, kalau Makedonia nggak ada, Yesus pasti juga nggak lahir. Karena itu harus ada, karena Yesus harus ada. Amin, itu rohaninya. Tapi kita kan selalu jawabannya kan sejarah, itu beda. Sini siapa yang suka tanya-tanya AI? Lihat dari gaya mukanya yang model patung-patung itu loh. Yang jalannya kan tanya orang itu kelompok AI itu. Nggak ada senyum, mereka saya ngomong di itu AI itu saudara. Senyumlah, AI nggak bisa senyum. Coba senyum. Senyum macam-macam jelek apalagi gak senyum. Maaf saudara. Maksud saya karena sudah lama gak senyum, jadi senyumnya masih jelek. Tapi orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Sudahlah, ngamuk sama saya sekali gak apa-apa. Besok diampuni, itu belajar untuk mengampuni. Galatia 5 ayat 1-3. Bahwa kita ini diproses supaya jangan menjadi budak dari masalah. Makanya diproses supaya kuat iman kita, supaya kita bisa melawan perbudakan hawa nafsu, perbudakan egois, perbudakan apalagi saudara. Nah, itu dilawan. Kita lihat dulu. Galatia 5 ayat 1-3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kepercayaan Yesus. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh
Dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Khawatir, takut, cemas, marah, kecewa, benci, dendam, sakit hati, tersinggung. Kok ada Pak? Ada, karena zaman regenerasi barusan. Yang kena regenerasi sakit hati. Tapi itu di sini enggak, tempat jauh. Sudah dikasih tahu 4 tahun lebih regenerasi, siap-siap begitu kena ngamuk. Ya aneh. Yang diregenerasi itu tetap jalan. Mumpung kita itu masih kuat diganti supaya ini engkau kuat mendorong. Nah coba kalau Musa itu waktu sudah lumpuh diregenerasi, siapa yang naik ke bukit? Musa itu masih kuat naik ke bukit walaupun tidak kuat perang. Amin. Jadi jangan Pak, saya masih kuat gitu loh, mau tunggu lumpuh. Janganlah. Jadi kita itu seperti itu. Saudara, nah ini kan direkam supaya semua orang dengar habis itu. Ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu di perhamba ini, agamawi, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kamu. Ini banyak orang Kristen. Sunat aja. Mau masuk surga, sunat. Nanti kesehatanmu ngaco-ngaco. Kalau kamu disunat, berarti Kristus tidak berguna dalam hidupmu. Sudahlah, saudara, kita harus belajar Alkitab ini loh. Gitu. Saya masih dengar banyak pendeta masih ngomong enggak. Demi kesehatan, demi apa. Ini ayatnya ini loh gak dibaca. Oke, kita gak ngomong sunat, tapi kita ngomong agamawi. Jangan diperhamba dengan agamawi. Gitu loh. 3. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang, diucapkan, menyunatkan diri bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kapok. Kalau sudah sunat sekali, melakukan wajib hukum Taurat. Sunat 2 kali tambah mati. Tidak bisa. Kita ini fokusnya ke Yesus, kebangkitan rohani iman. Amin. Belajar, kita itu belajar jangan agamawi. Ini di gereja ini blessing in the spirit, saudara. Kita harus lepas dari perhambaan, kekhawatiran, ketakutan, trauma. Gitu. Paranoid mesti dilawan. Harus bebas kita ini. Gitu loh. Suka menggerutu, suka ngomongin orang, suka gosip, suka ngadu domba. Harus dibuang. Tidak mau diperhamba saya ini. Amin. Saya ini hamba kebenaran, cuma ada damai, mendoakan orang, melayani orang, gak ada iri hati, dilawan semuanya. Roma 1 ayat 4, ini lebih rame lagi ini. Cuma saya tidak mau campur ini. Ini aneh-aneh dunia ini sekarang. Saya kemarin dikasih tahu banyak pendeta, Pak ada lagi kejadian, aduh pusing. Roma 1 ayat 4. Dan menurut roh kekudusan, dinyatakan oleh kebangkitannya Yesus dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Itu titelnya. Sudah mulai, Yesus bukan anak Allah. Dia itu karena jadi manusia anak Allah. Loh memangnya. Kalau anak manusia jadi anak manusia, disebut juga dia mau anak manusia. Tapi sejak dulu sebelum turun, itu sudah ada gambarannya. Amin. Anak Allah. Sudah ada gambaran Roh Kudus. Roh Kudus bukan dikenal karena ada Yesus baru ada Roh Kudus. Enggak. Zaman dulu Bapa itu sebut Allah Bapa. Bukan karena Yesus turun ke dunia baru Allah Bapa. Gitu. Sudah seperti itu. Memang kita taunya waktu Yesus turun ke dunia. Ya, saya enggak mau cerita ini panjang saudara ini. Ini orang pendeta ini memang ingin ngetop terus. Dia ngomong saya sengaja, bukan sengaja itu salah ngomong. Menurut saya itu sudahlah, saya kelihatan dari bahasanya, saya pendeta saya enggak ngerti. Salah ngomong, saya juga bisa ngomong itu. Yesus memang jadi manusia, disebut anak manusia. Seorang anak telah lahir bagimu. Karena sebagai manusia, dia turun menyatakan dirinya sebagai anak. Karena dia lahir sebagai anak. Tapi zaman dulu pun dia sudah dinubuatkan. Dan dia sebagai statusnya Tuhan, Mesias dan anak Allah. Amin. Belum manusia jatuh dalam dosa. Kamu mudono jadi Mesias. Tidak ada. Itu tadi bahasa Arab. Jadi itu turun. Bukan. Karena sejak dulu itu sudah dia tahu. Manusia bakal jatuh dosa nanti kamu yang turun. Gitu loh.
Jadi kita mesti ngomong hati-hati. Kalau saya setuju aja dia ngomong dalam konteks kecil. Tapi dari konteks besar tidak bisa. Gitu loh. Paham ya? Kita bisa kalau dia ngomong cuman, tapi sekelas dia kalau ngomong tentang doktrin itu salah. Tapi kalau ngomong tentang Yesus berkata anak manusia itu boleh karena dia lahir. Tapi kodratnya dia tetap adalah sang firman, anak Allah, anak Maha Kudus dan semuanya. Mesias. Itu kodratnya dia. Nah, terus kita baca terus saja. Suruh baca itu. Kita baca lagi aja. 1, 2, 3. Jangan ikut-ikutan debat capek. Yang penting kita juga anak Allah. 1, 2, 3. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita itu sampai gelarnya semua di situ loh. Sang firman Allah itu ada semuanya. Ya, ayat yang ke-9. Sebenarnya ada banyak ayat tadi saya ibadah. Ini sebenarnya materi ibadah 1, saudara. Tadi ibadah 1 tiba-tiba ada perubahan. Ini materi ibadah 1 jadi 2. Materi ibadah 2 ada set terusannya. Apa saya sambung sampai 2 jam ya? Tidak ada jawabnya, cuma ketawa saya tahu itu. Itu tidak jujur aja. Ya, tidak apa-apa. Memang harus begitulah. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatanmu. Kamu akan mencapai, berarti belum. Kamu sudah punya iman, belum mencapai. Saya mencapai iman, tujuannya belum jelas. Makanya tujuannya sana, sini, berkat sini, kacau. Tujuan utama di sini, di tengah itu ada berkat, kesembuhan, mujizat, apa semua ada. Jangan berhenti di bukan tujuannya. Tujuannya di sini, saya butuh uang cukup, butuh sembuh, butuh gereja jemaat, banyak semua. Tapi ini bukan utama. Yang utama adalah jaga hati kita, supaya tetap dikuasai oleh Roh Tuhan, oleh firman Allah, supaya jangan kecewa, jangan sakit hati. Ketika nggak ada berkat ngamuk, ada berkat lupa gitu saudara. Nggak ada, itu sedih. Oke lah, tapi tujuan iman kita di sini. Pasti Tuhan akan pelihara dengan pengharapan. Dipelihara dengan kekuatan Allah. Amin. Aminnya lemes. Yang terakhir aja deh. Oke, yang terakhir kita ajak saudara. Roma 8 ayat 13 sampai 15 kita baca. Bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi perbuatan jahat itu dimatiin. 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Yang dipimpin oleh itu. Terus, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan roh itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita tidak menerima roh perbudakan lagi. Tapi kita punya Bapa, saudara. Bapak yang baik, yang melatih anak-anaknya, yang memperhatikan, yang mengawasi, yang memelihara, memberikan pengharapan, memelihara dengan kekuatannya, menjaga dengan matanya, membersihkan hidup hati kita semuanya. Gitu. Supaya kita benar-benar, saudara, kita harus mulai membangun lagi kembali rohani kita. Melalui apa? Karakter Kristus harus dipasang. Anggap aja sekarang kita lagi membangun Batranu. Batranu itu apa? Kayu-kayunya dipasang semuanya. Gitu. Waktu Tuhan datang, ini kita akan terangkat semuanya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Jika hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kau sucikan, kau kuduskan setiap kami. Supaya setiap kami Tuhan tidak diperbudak oleh ilah-ilah zaman sekarang, oleh ala-ala atau patung-patung dunia
oleh pendapat-pendapat dunia, diperbudak oleh kekhawatiran dosa, dan semua aturan-aturan agama yang mematikan. Biar kami dimerdekakan oleh Yesus, kami bangkit, iman kami menjadi iman yang murni, kami hidup di dalam penuh pengharapan, dan kami yakin Engkau memelihara kami dengan kekuatan-Mu yang hebat Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak akan pernah mundur. Walaupun kami tidak kuat, kami akan tetap berjalan. Karena kami tahu bahwa tujuan iman kami, supaya kami telah mencapainya. Bukan kami tidak mencapainya. Yaitu keselamatan jiwa kami. Di mana hati kami persembahkan kepada Tuhan. Supaya Engkau duduk di dalam hati kami dan bertakhta. Sehingga hari ini segala pikiran-pikiran jahat yang ada dalam hati pikiran kami dilahirkan kembali menjadi murni dan suci. Tuhan, kedatangan-Mu sudah sangat dekat. Supaya kami semua sepakat bersama dengan Tuhan, kami komitmen dan konsisten. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua umatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, supaya mereka boleh menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau terima sebagaimana persembahan Habel. Biar persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena kami memberi dengan iman kami, dengan kerelaan tulus, ikhlas, dan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Engkau membalasnya, baik itu di dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, studi, bahkan di dalam iman kerohanian, sampai kepada keturunan anak cucu, pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai kami semuanya. Terlebih daripada itu, biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup, iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak. People from every nation and